Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita berupa kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ini merupakan Ramadan yang kesekian kalinya kita lalui Bapak dan Ibu. Dan tentu kita berbeda-beda seiring perbedaan usia yang telah Allah berikan kepada kita. Maka momentum untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini kita maksimalkan. Karena boleh jadi di tahun-tahun yang akan datang kita tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-183, Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman untuk melaksanakan satu di antara sekian syariat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW berupa ibadah saum di bulan Ramadan. Dan ibadah saum ini bukan ibadah pertama yang Allah fardukan kepada umat manusia, karena telah Allah fardukan juga kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT menyampaikan, setelah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka orang-orang mukmin itu akan meningkat prestasinya, akan meningkat kualitasnya, dari tadinya amanu menjadi yattaqun, dari tadinya mukmin menjadi muttaqin. Maka kalau muncul pertanyaan, Bapak dan Ibu, apa hubungannya ibadah saum di bulan Ramadan dengan peningkatan kualitas dari mukmin menjadi muttaqin? Maka kita bisa mengetahuinya dengan mempraktekkan langkah-langkah ketakwaan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan ayat yang keempat. Ketika Allah SWT menjelaskan tentang Al-Quran di ayat kedua dari Al-Quran surah Al-Baqarah,
Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah SWT menjelaskan langkah-langkah untuk memutakinkan diri. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mengimani yang gaib. Ketakwaan tidak akan muncul dalam hati kita apabila kita tidak mau menumbuh kembangkan keimanan terhadap yang gaib. Dan di momentum bulan Ramadan dengan ibadah saumnya, perasaan mengimani yang gaib, utamanya Allah SWT, itu bisa ditingkatkan kepekaannya. Karena apa bebannya? Ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kita benar-benar merasakan Allah begitu dekat. Kita benar-benar merasakan Allah begitu mengawasi. Sehingga tidak mungkin ketika siang hari, dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, kita di dalam rumah sendirian kemudian makan dan minum. Bukan karena takut batal, tapi karena kita merasa malu. Allah SWT mengetahui. Allah SWT maha melihat, Al-Basir. Allah SWT maha mengetahui, Al-Alim. Bahkan Allah mengetahui yang kita nampakkan dan yang kita sembunyikan. Kalau perasaan ini kita jaga, Bapak, sampai Ramadannya berlalu, memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sampai dengan Ramadan tahun yang akan datang, niscaya ketakwaan akan kita dapatkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kata beliau, demi Allah, kalian tidak beriman. Kapan? Ketika kalian mencuri. Artinya ketika seseorang melakukan pelanggaran, sebenarnya dia sedang tidak ingat kepada Allah. Maka mengimani Allah, mengingat Allah di dalam keadaan berdiri, di dalam keadaan duduk, di dalam keadaan berbaring, merupakan cara yang paling efektif. Sehingga ketika ada dorongan jiwa untuk melakukan kemaksiatan, akan segera dihentikan. Sebab apa? Malu, Allah senantiasa mengawasi diri kita. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-16, Allah SWT menyampaikan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami yang telah menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh manusia dalam hatinya, karena kami lebih dekat dengan manusia dibandingkan dengan urat lehernya. Perasaan seperti inilah yang kita bangun sepanjang kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, kepekaan bahwa Allah itu ada, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher, sehingga kepekaan ini menjadi penjaga yang efektif. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mengimani yang gaib tidak hanya meyakini Allah SWT, tetapi juga meyakini yang Allah ciptakan untuk membersamai kita, yaitu malaikat pencatat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas diri kalian ada malaikat-malaikat yang membersamai, yang menjaga, yang mulia lagi mencatat. Maka sepanjang Ramadan ini pun kita rasakan bahwa ada utusan Allah yang membersamai kita, yang siap untuk mencatat, siap untuk merekam, dan pada saatnya nanti catatan itu akan diberikan kepada kita, yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Insyiqaq. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Ini yang akan kita harapkan, diberikan catatan amal dari sebelah kanan. Kita sangat tidak berharap ketika catatan itu diberikan datangnya dari arah punggung sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu waru'adu. Kita tidak berharap itu menimpa diri kita. Maka momentum Ramadan 1446 Hijrah ini, ayo Bapak dan Ibu, kita tingkatkan kualitas ibadah saum, tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita bukakan kepekaan untuk merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengikuti, senantiasa mengawasi
senantiasa meneliti apapun yang kita kerjakan. Yang Allah ingatkan tentang karakter ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah di kala berdiri, di kala duduk, dan di kala berbaring. Kalau tiga keadaan ini kita ingat kepada Allah, insya Allah menjadi penjaga yang efektif atas perilaku kita. Perilaku pikiran, perilaku ucapan, perilaku perbuatan, sehingga semuanya dapat dikendalikan. Mudah-mudahan menyemangati kita semua. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.